Pada masa angkutan Lebaran 2026 ini, ada sebuah kereta api yang sebelumnya termasuk ke dalam kereta penumpang terpanjang di Pulau Jawa yang sempat tak lagi rangkaian panjang setelah kelasnya diganti. Namun ternyata selama angkutan Lebaran, PT KAI kembali memanjangkan rangkaian tersebut, yaitu pada kereta api Gumarang dan kereta api Tegal Bahari. Walaupun tidak sepanjang sebelumnya yang dapat mencapai 16 kereta, namun pada Lebaran ini panjang rangkaiannya mencapai 13 kereta, sedikit lebih panjang dari kereta penumpang non terpanjang lainnya yang biasanya maksimal 12 kereta. Jadi PT KAI menambah kelas eksekutif dan ekonomi menjadi 5 eksekutif dan 6 ekonomi. Dan jika memang ternyata bisa untuk dibuat panjang kembali, apakah ini akan seterusnya atau hanya sementara? Kita akan melihatnya pada Hunting Kereta Api edisi 11 Maret 2026. Selanjutnya kereta api Parahyangan Sao 32B yang hari ini memakai kereta luxury generasi ketiga, meminjam punya depo Solo Balapan yang artinya punya kereta api Argo Dwi Pangga, yaitu K102301 SLO. Berikutnya kereta api Fajar Utama YK 110B, spesial ditarik oleh lokomotif 206. Jadi karena banyak rangkaian yang dimaksimalkan kapasitasnya menjadi membawa 12 kereta, maka lokomotif yang dipakai pada angkutan Lebaran ini kebanyakan diganti menjadi lokomotif 206. Lalu kereta api Taksaka 46 yang nantinya tetap akan menyusul kereta api Fajar Utama YK, sekalipun lokomotifnya telah memakai jenis yang sama. Dan karena kereta api Taksaka ini memang sehari-harinya telah membawa 12 kereta, maka tak ada penambahan kapasitas pada kereta api Taksaka ini. Kemudian di stasiun Cibitung akan melintas kereta api Kertajaya 219 yang kini telah normal kembali membawa 14 kereta premium. Setelah sebelumnya sempat dikurangi, namun ternyata masih dapat memakai kereta makan baru yang telah terpisah dengan kereta pembangkit. Setelah ini kereta api Gajah Wong 106B yang juga pada angkutan Lebaran ini menjadi ditarik oleh lokomotif 206 sama seperti kereta api Fajar Utama YK.
dengan penyebab yaitu rangkaiannya dimaksimalkan. Namun bedanya, kereta api Gajah Wong ini justru tak menyediakan layanan kelas priority. Berikutnya kereta api Dharma Wangsa 165 dengan tetap memakai lokomotif 201 seperti biasa. Itu karena tidak ada penambahan kereta sehingga jumlah kereta yang dibawa tetap sebanyak 10 kereta. Lagi pula pada lebaran ini dijalankan juga kereta api Kertajaya tambahan. Selanjutnya kereta api Dharma Wangsa 166 yang mana lokomotifnya tetap seperti biasa. Dia diganti seperti kereta api Fajar Utama YK ataupun kereta api Gajah Wong. Lagi pula kereta api Dharma Wangsa ini kan tidak berlari dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi tidak begitu perlu apabila ditarik oleh lokomotif 206. Lalu akan melintas dua kereta, yaitu kereta api Parsel Utara 303 dan kereta api Argo Bromo Anggrek 2B. Untuk kereta api Parsel Utara membawa kereta premium luar dinas. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek kelas kompartemennya tetap hanya membawa satu aja. Kemudian di stasiun Telaga Murni akan melintas kereta api Pangandaran 128B yang mana masih menjadi salah satu pilihan kereta yang langsung dari Jakarta ke Banjar selain kereta api Serayu. Dan nanti selama lebaran akan ada juga kereta yang lewat Banjar dari Jakarta yaitu kereta api Moti Selatan. Dan setelah ini akan melintas kereta api Argo Dwi Pangga 16 yang mana untuk luxurinya masih membawa dua aja karena yang satunya dipinjam oleh kereta api Gajayana. Walaupun kereta luxury Argo Dwi Pangga belum normal kembali, tapi sebagai gantinya untuk sementara kelas eksekutifnya ditambah dari 7 menjadi 8 eksekutif. Dan di belakang kereta ini terdapat kereta api Bengawan 282 yang biasa dikenal dengan kereta yang paling cepat habis tiketnya.
dikhususkan untuk wanita, pastikan Anda tidak salah naik. Penumpang yang akan naik dahulu saat penumpang yang akan turun, perhatikan celah antara peron dengan kereta. Lalu kita kembali ke stasiun Cibitung dan jalur satunya akan melintas kereta api Gunung Jati 118B yang juga turut dimaksimalkan keretanya menjadi membawa 5 ekonomi dan 5 eksekutif. Jadi tidak hanya kereta tujuan Jogja, melainkan tujuan Semarang pun juga ditambah kapasitasnya selama Lebaran. Berikutnya kereta api Airlangga 272A yang tentunya tidak ada penambahan kapasitas karena kereta ini merupakan kereta PSO. Jadi kalaupun mau ditambah tidak bisa sembarangan. Beda halnya dengan kereta komersial yang dapat dengan mudah kapanpun mau ditambah kapasitasnya. Informasi kamu telah sedian stasiun Kampung Bandan via Manggarai, rangkaian berangkat dari stasiun. Selanjutnya kereta api Cakrabuana 121B. Mirip seperti kereta api Gunung Jati, yaitu sama-sama dimaksimalkan kapasitasnya dengan membawa 5 kereta eksekutif dan 5 kereta ekonomi. Jadi walaupun sebenarnya udah cukup banyak kereta yang ke atau dari Purwokerto, tapi tetap ditambah. Menurut kereta masuk. Kemudian kereta api Parahyangan Sau 38B yang ternyata juga dipasang livery tematik Lebaran, kecuali pada kereta pembangkitnya maupun kereta priority-nya. Dan untuk kereta ini tidak ditambah kapasitasnya, jadi masih sama. Untuk kelas eksekutifnya tetap membawa 8 eksekutif. Kemudian kereta api Batavia 7006. Dikarenakan ditambah kapasitasnya menjadi 6 ekonomi dan 4 eksekutif, maka lokomotif dinasnya diganti dari semula lokomotif 201 atau 203 menjadi lokomotif 206. Sekalipun untuk kereta ini bukan termasuk yang berlari dengan kecepatan 120 km per jam. Pada pukul 10.53 akan melintas kereta api Sembrani 40 yang hari ini cukup anomali karena kereta X-8-nya justru memakai kereta terbaru stainless steel new generation. Pasti penumpang X-7 mungkin akan iri ya, karena perbedaannya sangat jauh dan cuma ada pada satu keretanya aja. Jalur 2 kereta api Sembrani melintas, langsung hati-hati di jalur.
menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan dan selamat. Selanjutnya di stasiun Bekasi Timur akan melintas kereta api Manahan 62B yang juga lokomotifnya diganti menjadi ditarik oleh lokomotif 206 dan terdapat perubahan kelas juga. Jadi kalau biasanya membawa kereta priority, namun pada angkutan lebaran ini justru membawa kereta panoramik. Berikutnya jalur 1 akan melintas kereta api Tegal Bahari 204 dan jalur 2 tertahan sinyal kereta api Cikuray 299. Untuk kereta api Tegal Bahari akhirnya kembali memakai rangkaian panjang, yaitu dengan membawa sebanyak 5 eksekutif dan 6 ekonomi. Sehingga jumlah kereta yang dibawa adalah 13 kereta. Sinyal merah untuk kereta api Cikuray yang belum dapat memasuki stasiun Bekasi dan pada hari ini memakai lokomotif yang berdimutasi dari Sumatera, yaitu 206-1602. Jadi, seperti yang kita tahu, untuk lokomotif 206 yang dinas di Jawa biasanya angkatan 2013 dan 2015. Tapi kini ada juga yang angkatan 2016. Akhirnya diberangkatkan kembali kereta api Cikuray untuk memasuki stasiun Bekasi. Nah, hal ini terjadi karena tadi itu masih ada KRL yang tertahan karena menunggu kereta api Tegal Bahari untuk berangkat dari stasiun Bekasi. Sehingga kereta api Cikuray harus menunggu KRL di depannya berangkat masuk Bekasi. Oke, siang ini kita berada di stasiun Tambun dan bisa dilihat jalur 1 ada KRL Syara City S2 akan tunggu diusul oleh kereta api Cakra Buana 122B yang akan melintas di jalur 2. Tapi jalur 4-nya akan melintas terlebih dahulu kereta api angkutan barang, yaitu kereta api Limas dan Kargo 2527 spesial lokomotif livery tematik Lebaran. Lalu kita pindah ke stasiun Cibitung. Dan sebentar lagi jalur 2 akan melintas kereta api Argo Sindoro 17 yang hingga menjelang lebaran ini ternyata masih meminjam salah satu kereta punya Argo Bromo Anggrek, yaitu dengan ciri khas masih memakai livery jumbonya.
Manggarai rangkaian tersedia di stasiun Cikarang untuk mengutai tujuan. Kemudian jalur 1 akan melintas kereta api Gaya Baru Melam Selatan 90. Nah, di saat kereta api jarak jauh yang lain banyak yang ditambah keretanya, untuk kereta ini justru tidak ada penambahan karena menyesuaikan dengan kondisi kereta api Jayabaya yang dibatasi jumlah kereta yang dapat dibawa. Selanjutnya kereta api tambahan Solo PSE 7025 yang mana berbeda dengan lebaran tahun lalu. Untuk tahun ini karena lokomotifnya yang bertugas adalah 206, maka jumlah kereta yang dibawa dapat lebih panjang, yaitu dari biasanya cuma bawa 8 kini menjadi 10 kereta ekonomi. Berikutnya kereta api Matarmaja 270 yang mana untuk lebaran tahun ini jumlah kereta ekonomi yang dibawa lebih sedikit daripada lebaran tahun 2025 lalu. Karena di tahun sebelumnya kereta Matarmaja saat itu masih bawa 9 ekonomi. Tapi kalau sekarang dikurangi menjadi 8 ekonomi aja. Lalu kereta api Menoreso 75B yang mana untuk lokomotifnya tidak diganti, tapi untuk keretanya tetap ditambah menjadi lebih maksimal, yaitu eksekutifnya ditambah 1 dan ekonominya juga ditambah 1. Sehingga kalau di total dalam satu rangkaian membawa 12 kereta. Kemudian jalur 1 akan melintas kereta api barang peti kemas. Dan sebenarnya tadi itu ada kereta api Saung Galih, tapi sayangnya gagal direkam. Stasiun Kampung Bandan via Pasar Senen lewat stasiun Jatinegara. Selanjutnya kita kembali ke stasiun Tambun dan jalur 2 akan melintas kereta api Jakatingkir 256B yang mana keretanya mendapat tambahan 1 ekonomi, yaitu dari 8 menjadi 9 ekonomi. Tapi karena cuma tambah 1 aja, makanya lokomotifnya tidak perlu diganti.
Selanjutnya kereta api Purujaya fakultatif yang juga ikut dimaksimalkan jumlah kereta yang dibawa mencapai 10 eksekutif. Karena cuma ini kereta satu-satunya yang melayani langsung dari stasiun Cilacap menuju Jakarta. Itulah kenapa dijalankan semua jadwal fakultatif ataupun regulernya. Lalu jalur 1 masuk KRL TM 6017 persiapan akan tunggu diusul oleh kereta api Argo Merbabu 24. Nah, untuk kereta api Argo Merbabu yang ini, entah kenapa jumlah kereta yang dibawa tidak ditambah, jadi tetap cuma bawa 9 eksekutif aja. Padahal kereta yang lain banyak yang membawa hingga 10 eksekutif. Berikutnya kereta api Parahyangan fakultatif yang dengan tentu tak ada penambahan kapasitas karena untuk lintas timur ketika berdinas sebagai kereta api Turangga ataupun Argo Wilis, jumlah kereta yang dibawa dibatasi maksimal 10 kereta. Jadi sama aja seperti ketika di luar lebaran. Kemudian kereta api Blambangan Express 146-147 yang pada lebaran tahun ini kelas eksekutifnya lebih banyak karena pada tahun lalu formasi kereta Blambangan saat itu masih 3 ekonomi dan 4 eksekutif. Namun pada lebaran ini menjadi 2 ekonomi dan 5 eksekutif. Di jalur 2 dari arah barat, jalur 2 kereta api melintas langsung di jalur 2. Selanjutnya kereta api tambahan YKGMR 7007B dengan jenis eksekutif yang berbeda apabila dibandingkan ketika Nataru lalu. Untuk lebaran ini memakai eksekutif stainless steel generasi pertama. Sementara ketika Nataru lalu memakai new generation milik kereta api Argo Bromo Anggrek. Lalu kereta api Bangunkarta 162 yang seperti biasa kereta pembangkitnya memakai kereta makan pembangkit MP3 01602BL namun masih memakai M1 01701BL sebagai kereta makannya. Dan pada ekonomi 1 dan 5 untuk lebaran ini memakai model ekonomi New Image 2016. Berikutnya di stasiun Bekasi Timur akan melintas kereta api Taksaka 43 dan kereta api Berantas tambahan 7016A. Untuk KA Berantas tambahan pada lebaran ini masih sama polanya, yaitu saling berbagi rangkaian dengan kereta api Kertajaya tambahan. Namun tadi pagi tidak sempat direkam kereta api Kertajaya tambahannya.
dari Tanah Abang Duri. Jadi terdapat 4 kereta ekonomi kerakyatan yang berdinas di kereta ini. Nah, kereta ini memiliki kapasitas yang berbeda dari biasanya, yaitu sebanyak 93 tempat duduk. Namun kursinya masih memakai model 32, tapi udah tidak berhadapan lagi. Oke, jalur 7 diberangkatkan kembali kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Jadi kereta ini tidak full memakai ekonomi kerakyatan, tapi dicampur juga dengan kelas eksekutif, yaitu sebanyak 5 eksekutif. Nah, justru eksekutifnya ternyata lebih banyak daripada kereta ekonomi kerakyatannya. Menuju jalur Jaya Barat, akan dipersiapkan masuk komuter lain tujuan stasiun Bekasi. Perjalanan ini sampai stasiun Bekasi dengan rangkaian 12 kereta, hampir di jalur 1. Sampai area tertutup ataupun tertutup di stasiun Jatinegara. Oke, kita lanjut huntingnya di stasiun Klender. Karena sebentar lagi akan lewat kereta Menoreh 176B yang tadi sempat kita rekam juga kedatangannya ketika di stasiun Jayanegara. Setelah ini kereta api Parahyangan fakultatif. Dengan suasana lebaran yang cukup berbeda dengan tahun lalu, karena ketika lebaran 2025, saat itu kereta api Parahyangan fakultatif belum mendapat rangkaian baru. Jadi pada lebaran ini, penumpang yang menaiki kereta ini akan lebih nyaman. Kemudian kereta api Fajar Utama Eka 109B. Sama seperti yang dari Jakarta, untuk perjalanan dari Jogja juga ditarik oleh lokomotif 206 karena sama-sama membawa 12 kereta. Dan setelah ini kita akan pindah untuk hunting di stasiun Cakung sebelum nantinya kembali ke stasiun Jayanegara. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun Cakung dan sayangnya tidak sempat untuk merekam kereta api berantas reguler. Sehingga yang akan melintas adalah kereta api tambahan PC Solo 7026A
Yang untuk arah sebaliknya juga ditarik oleh lokomotif 206 sama seperti ketika perjalanan menuju Jakarta. Lalu setelah KRL JR 205-126 berangkat, akan melintas kereta api Sembere tambahan 7003A dengan formasi 1 kereta priority dan 8 kereta eksekutif. Sehingga total kereta yang dibawa hanya 11 kereta. Karena menyesuaikan dengan pola operasi, yaitu akan lanjut dipakai untuk kereta api Gajayana tambahan. Berikutnya kereta api Kertajaya 254A. Walaupun telah kembali normal rangkaian 16 kereta, namun penempatan kereta makan baru masih sama seperti ketika memakai yang lama, yaitu antara ekonomi 5 ke ekonomi 6. Sehingga penumpang ekonomi 14 masih harus berjalan cukup jauh kalau mau mampir. Selanjutnya kereta api Sembere tambahan 7004A. Jadi meskipun 15 menit yang lalu baru lewat kereta api Sembere tambahan yang dari Surabaya, namun karena dua rangkaiannya, maka kereta api Sembere tambahan dari Jakarta tentunya memakai rangkaian yang berbeda dan bukan menunggu rangkaian dari Surabaya. Kemudian kereta api Argo Laut 13. Sama seperti kereta api Argo Dwi Pangga, yaitu untuk kereta luxurinya cuma bawa 2, tapi eksekutifnya ditambah dari 7 menjadi 8 eksekutif. Karena kereta luxurinya ada yang sedang dipinjam untuk kereta api Gajayana maupun kereta api Parahyangan rangkaian Idol Gajayana. Pada pukul 15.34 masuk kedatangan kereta api tambahan PCLPN 7040 sebagai perjalanan perdana dari Jakarta, yang juga menjadi pertama kalinya kereta ekonomi kerakyatan beroperasi dari Jakarta. Namun untuk lokomotifnya nampak biasa aja, tak ada perhiasan apapun dalam perjalanan perdana ini. Oke, jadi menurut info dari PT KAI, kereta ini merupakan hasil modifikasi dari kereta ekonomi 106 tempat duduk yang diubah menjadi 93 tempat duduk. Namun tidak hanya kursinya aja yang diubah, melainkan AC juga diganti dari AC split menjadi AC sentral.
Jalur 2 selesai sudah penumpang bersiap berangkat. Tiba 129 di jalur 2, sinyal Paspoyan 5. Berangkat. Jalur 2 diizinkan berangkat. Pastikan jalur 6 dari arah barat, jalur 6 dari arah barat akan dipersiapkan masuk. Komuter lain tujuan stasiun Cakung Gereja Bekasi. Oke, itulah hunting kereta api pada 11 Maret 2026. Dan nanti kita akan hunting lagi setelah Lebaran, karena mungkin nanti masih ada kereta api tambahan yang dijalankan. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dari